ditempel seperti ini. Nah, ingat dalam cara membuat kita harus bertahap dari layer 1 ke layer atas. Tidak bypass, karena itu akan membingungkan kita sendiri. Jadi ketika kita bicara layer 1, maka kita kasih dulu aja yang kita perangkat-perangkatnya. Misalnya untuk switch, untuk router kita butuh 3 ya. Router kita butuh 3, 1, 2, 3. Oke, untuk switch kita butuh 2 ya. Kita butuh 2, misalnya saya pakai ya 2018 saja. Oh ini 2019 sekarang. Pakai semakin update semakin bagus ya. Karena saya juga nggak tahu mana yang benar-benar ini ya. Ini kita pakai S. Ini juga boleh. Ini kita ganti. Ini ganti tujuannya biar kamu sering aja. Oke, kita udah punya 2 buah switch. Oke, terus kita jangan lupa kita buat ini dulu. FPCN ada 8 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah sudah kita langsung tarik saja kabel-kabelnya. Anggap ini 0 biar kapan. Nah, bebas nih kabelnya. Kita tarik saja. Ini kita tarik S1, S0, S1 aja. 0 kita biar pakai warna putih. Ini kabel bebas ya sebenarnya. Di sini menariknya adalah di bagian ini sebisa mungkin kalian gunakan dengan kederet. Misalkan ini saya hanya ada 1 dan 2 ya. Oh ternyata ini kurang, di sini kita tambahkan itu aja. Jadi kita pakai misalnya pakai 3 port. Maksudnya pakai 3 slot ya. Ini adalah slot. Kita ganti jadi 3 slot aja. Kita ganti jadi 3 slot. Nah, sekarang kita punya tadi kan hanya 01, 02, 03 ya. Sekarang kita punya 1, 1, 2, 3. Nah, di sini kita mainkan aja. Kita gunakan untuk pilihan yang sama, kita gunakan slot number yang sama. Jadi misalnya saya untuk grafik saya akan gunakan slot number 1. Jadi ini 10, yang ke bawahnya adalah 11. Nanti kepastian ketika kita pakai konfigurasi rank yang ke atas berarti kita pakai 2, 20 dan 21. Waktunya kita tes sampai jam berapa? Oh, sangat keburu sih bisa. Ini juga sama. Ini 10. Ini sudah dibuat yang sama aja. 10, 11. Kelihatan kan? Ini ya? Kelihatan. Biasa lagi. Ini kita kasih di 20. Oke, ini kita kasih di 21. Oke, konfigurasi kita untuk layer 1 sudah beres. Akan kita nyalain dulu. Setelah nunggu tinggi. Ingat ya, secara best practice ketika kita konfigurasi nge-build dari awal dan juga nanti kondisi troubleshoot, kita runut dari layer bawah dulu ke layer atas. Jangan di bypass. Takutnya nanti kita bingung sendiri. Artinya bingung sendiri apa? Anggaplah mungkin kita mengutak-atik di routingnya. Ternyata problem yang sering terjadi di lapangan itu adalah masalah fisik.
Engineer udah buta ketik di routing, ternyata kabelnya nggak connect. Mau sampai kapan tuh nggak akan tersolve. Ini kita udah, kita cek, kita pasang dulu ini ya, IP-nya ya biar gampang. IP ini di 192.168.10.100 ya. Slash 24. Kita kasih 10.21. Yaitu ini juga kita kasih IP 10, kalau tadi kita udah kasih berapa ini? 100. Berarti ini kita coba kasih 101. 24, 192, 168, 10, 1. Kita kasih juga ini IP 192.168, 20, 100, 24, 21. Ini IP 192.168, 20, 100, 1, dan 24, 192.168, 21. Begitupun yang ini sudah dikasih dulu IP 192.168, 30, 1. Ini memang tanpa yang kita menyebabkan itu menjadi IP dulu di masing-masing visinya. Apalagi ketika dimatiin, hilang lagi. Bisa di-save ya? Bisa di-save ya. IP 192.168, 40, 198, 40, 100, 1. Oke, sekarang sebuah PC kelihatan nggak ya? Mungkin ini harus dimatiin dulu ya. Kelihatan? Kalau ini memang kekurangannya memang tidak bisa background dulu ya. Oke, dalam kondisi awal seperti ini semua udah dipasang secara fisikal dan ada dikasih IP. Dalam kondisi awal yang memiliki network sama, kita belum bicara VLAN meskipun ya pada dasarnya kita buat VLAN. Yang memiliki network sama yaitu 67 itu akan bisa ngobrol, 89 akan bisa ngobrol, 10 akan bisa ngobrol, 12 13 akan bisa ngobrol. Ini kondisi default. Jadi misalkan kita masuk ke divisi 6, kita cek dia pin 192, 158, 10, 100. Jadi sendiri udah pasti bisa. Ke 101 dia pasti bisa. Oke, jadi secara default tanpa konfigurasi apa-apa, yang dalam satu network sama udah pasti bisa saling komunikasi. Oke, tapi ini ke beda network jelaskan mungkin. Pasti RTO. Oke, sekarang kita masuk ke sysmapnya. Saya tidak tahu cara menunjukkannya, tapi memang seperti ini. Entah tidak ada pintunya, sudah terlihat. Hal yang pertama kita buat itu adalah kita konfigurasi VLAN terlebih dahulu. Kita cek dulu secara default. Dia hanya ada VLAN default yang merupakan dari VLAN bebas. Ada VLAN default, juga VLAN data, juga VLAN manajemen, juga VLAN native. Itu ada di VLAN 1. Oke, sekarang kita pisahkan. Kita butuh VLAN 10 dan 20 dulu. VLAN 10 kita buat dan VLAN 20. Oke, kita cek lagi usul VLAN brief. Sekarang kita udah VLAN 20 ada. Sekarang kita udah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, tapi semua portnya masih ada di VLAN 1. Kita harus pindahin portnya. Karena tadi saya udah bikin slot dari 0, saya rencana slot 1 semua ke VLAN 10, slot 2 ke VLAN 20. Jadi kita tinggal masukin dulu interface range 01.
range 10 sampai dengan 3, support mode akses, sweet spot akses bilang 10. Hal yang sama saya lakukan juga untuk range untuk bilang 20 nya, yaitu sweet spot mode akses dan sweet spot bilang 20. Sekarang cek do show bilang brief. Nah, bisa kita lihat bahwa bilang 10 01111213 udah ada di bilang 10, ya kan? 20212223 udah ada di bilang 20. Untuk saya udah beres. Sekarang kita coba pakai, pertama kita bikin gateway dulu di layer, bisa nggak ya kita nge-press? Apakah mungkin atau enggak? Tapi kalau kita pakai satu, takutnya gagal, takutnya mau kita pindahin ke router, jadi kita pakai IP yang lain dulu. Misal kita masuk ke interface. Kalau kita pakai metode interface yang layer 3, kita harus masuk ke interface bilang 10. Oke, di sini kita kasih address dulu. Sebelumnya kita cek dulu do show IP interface brief. Lalu ada bilang 20 ke bilang 10 ya. Kita kasih IP dulu, misalnya IP address 192.168, kita kasih IP sembarang dulu, misalnya 10. Kita IP gateway, losak, juga kita masukkan interface bilang 20. Kasih IP address 192.168.20.10.255.255.250. Losak. Oke, di situ tahu show bilang brief. Do show IP interface brief. Nah, sekarang baik bilang 10 dan 20 sudah punya IP. Oke. Sebenarnya langkah terakhir kalau kita mau pakai interviewan di layer 3, kita cukup mengaktifkan IP routing. Seharusnya dengan mengaktifkan IP routing, masalah selesai. Kalau kita pakai interviewan di layer 3. Cuma yang jadi masalah, saya cek berkali-kali pakai do show IP routing itu nggak pernah muncul di running config. Itu yang jadi masalah. IP routing itu nggak pernah muncul di running config-nya. Jadi meskipun kita klik berkali-kali IP routing nggak akan pernah terjadi. Alhasil tetap aja mau kita misalnya gateway-nya diubah ke 10 pun dia tetap nggak akan bisa ngobrol atau pilihnya. Jadi sering terjadi. Itu kan banyak seperti itu ya. Ya udah, akhirnya kalau seperti itu kita coba di sini, dia mau nge-ping ke atas tetap nggak akan pernah bisa. Atau minimal kita tidak bicara antar VLAN deh. Minimal dia bisa nge-ping ke syswitch-nya, tapi ternyata masih nggak bisa. Ya kan? Kita coba pindahin gateway-nya. Oke, kita pindahin gateway-nya di misalnya 10.10. Oke, kita coba ping ke 10.10.192.168.10.10. Ke switch masih sudah bisa. Tapi apakah ke gateway 20 bisa atau enggak? 20 bisa. Nah, misalkan kalau kita bisa coba kita cek di sini. Kita jadiin 10 ya. Oke, ke 20 100. Ini sering terjadi. Bisa. Berarti ini image banget. Ini image saya pakai apa ya? Berarti image yang ini yang high error ini bisa ya untuk IP routing. Yang high error ini bisa. Jadi tidak perlu pakai dua. Ini udah jadi. Jadi antar pilarnya udah bisa saling komunikasi. Antar interviewnya udah bisa saling komunikasi. Ini nggak bisa karena ini saya ganti ke, misalnya saya ganti ke 10. Ini metode yang pertama ya untuk interview pakai layer 3 udah solve. Oke, udah bisa. Nah,
Tapi kalau kita misalnya, oh saya pengen pakai yang kalau metode interface ini, kita tinggal lanjutkan seperti di modul ini, kita buat IP point to point. Oke, nah kan kita misalkan ada beberapa case, ada beberapa image yang nggak support di layer 3 ya. Coba kita pakai misalnya yang sub interface atau config. Jadi juga ini sejujurnya kaget kok bisa ya. Kita coba gini. Oke, kita balikin lagi dulu aja dia ke 1. Ini juga kita balikin ke 1. Gitu aja pilih 1. Nah, kalau pakai router optik, kita akan masuk ke cek dulu di show interface RAM. Kita belum punya interface RAM apapun. Sedangkan untuk uplink, Trended Bus kita butuh interface RAM. Jadi kita pakai teknologi dua di sini. Nah, untuk uplinknya adalah E00. Jadi kita interface E00, kita buat viewport mode RAM. Nah, beberapa dari kalian harus dicek juga ya. Kalau misalnya ada komen seperti ini, berarti mau diterangkan di reject. Karena dia udah mode auto. Agar dia bisa masuk ke mode RAM, kita konfigurasi dulu viewport dan encapsulation Doppler Q. Encapsulation Doppler Q-nya diaktifin dulu. Baru kita masukkan mode RAM. Jadi sekarang udah bisa. Dan mode RAM udah aktif, kita masukkan juga viewport. Masukin filenya mau berapa aja. Kalau bingung kita masukin aja semua filenya. Low viewport RAM, low filan up. Sini kita cek lagi usul interface RAM. Nah sekarang udah ada untuk interface 00 ini udah running ya. Oke, jadi untuk tahapan layer 2-nya udah beres. Di sini layer 1 udah, sekarang tahapan layer 2-nya udah beres. Sekarang kita masuk ke layer 3. Masuk ke router. Kita lanjut ke router. Karena kita pakai, kalau tadi ya percobaan pertama dan saya juga kaget ternyata pakai layer 3 berhasil image yang ini. Kan kita coba pakai yang layer 2 yang router optik. Oke, kita masuk ke R2. Nah, sekarang udah masuk. Fungsi tugas kita adalah sekarang membuat router optik di R00. Jadi kita masuk ke langsung aja konfigurasi terminal, interface R00. Kita nyalakan dulu interface-nya karena secara default port switch itu dalam keadaan aktif. Berbeda dengan port router itu dalam keadaan mati. Oke. Karena situ plug and play pada dasarnya portnya. Nah kalau router enggak, jadi kita harus hidupkan dulu untuk agar dia hidup. Nah udah hidup, karena kita pakai konsep layer 2, maka kita pakai sub interface. Interface 00, misalnya kita pakai sub interface 10. Encapsulation .1Q 10, masukkan ke VLAN 10 nya. Kasih alamat IP-nya 192.168 10.1.255.255.250. Begitupun untuk sub interface VLAN 20 atau gateway-nya. Jadi gateway-nya disimpan di sub interface, bukan di interface PC. Sub interface itu adalah logic. Kita kasih juga 20 dengan gateway yang sama. 20 do show IP interface team. Sekarang udah ada. Nah, kondisi seperti ini pada dasarnya VLAN udah VLAN-nya udah jalan. Meskipun tadi perbedaan dengan cara pertama lebih singkat yang pertama. Ya kan kita cukup IP routing aja. Tapi kita bisa cek seharusnya
ini udah ada duplex mismatch. Duplex mismatch connect 00. Oke, ini interviewan sudah jalan ke 100. Oke ya, interviewan sudah jalan ya. Ini baik dari visi 6, ini kita ke visi 7, pin 192.168, 10, 101 diri sendiri, 100 si tembaganya yang masih sama pilar. Kita pakai yang 20, juga udah aktif, dan 221. Oke. Jadi pada tahapan ini untuk pilar dan interpilarnya di bagian sini udah selesai. Oke, tinggal kita lanjutkan yang sama untuk yang sebelah dulu. Kita buat yang sama untuk di sebelah. Tadi konsepnya adalah karena kita kasih dulu pilarnya, di sini kita belum punya pilar apa-apa. Jadi kita bikin pilar 30 dan pilar 40. Kita udah punya pilar 30 dan 40. Dulu FLDR kita udah punya pilar 30 dan 40. Kita assign dulu interface RAE 10 sampai dengan 3. Switchboard mode akses, switchboard akses pilar 30. Itu kita yang sama di slot 2 nya. Switchboard mode akses pilar 40. Nah, sama kayak tadi. Jadi pilar 30, slot 1 nya dimasukin ke pilar 30, slot 2 nya masukin ke pilar 40. Karena kita kasih sebenarnya untuk kasih interface pilar itu tidak wajib ya kalau di router stick ya. Tapi di sini saya kasih identitas di switch aja biar bisa diaksesable. Jadi interface pilar 10, karena secara defaultnya interface pilar itu dia keadaannya adalah tidak di-define, tidak ada. Jadi kita bikin dulu show pilar interface pilar 30, kita kasih IP address di 3010 misalnya. Masa itu interface pilar 40 di IP address 192.168, 4010 di 255.255.255. Sekarang sama kayak switch sebelah, di mana pilar 30 dan 40 udah ada, tinggal kita aktifkan. Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya ingin mengaktifkan interface di layer 3, tinggal kita ubah gateway-nya ke ini, atau ini kita kasih alamat gateway. Udah itu aktifkan fungsi IP routing. Itu pilihan, mau diaktifkan silakan, mau nggak juga nggak apa-apa, kalau mau diaktifkan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nah kita masuk ke sekarang ke plugin-nya, yaitu ke E00. Interface E00. Masukkan tadi plugin-nya adalah switchboard. Kita kalau langsung di model trunk itu dia akan langsung di jack. Jadi kita masukkan dulu switchboard trunk encapsulation.1q. Jadi encapsulasi itu ada dua, ada .1q, ada ISR ya. .1q ini yang global, dia adalah protokol trunking yang global, open, semua baik Huawei, Juniper dan sebagainya pakai .1q. Kalau ISR ini itu adalah khusus Cisco, protokolnya khusus Cisco. Kita pakai .1q global, kalau udah, baru kita bisa aktifkan connection unstable, bentar. Dikonek. Oke, koneksinya menghilang guys. Masih ada. Oke ya, Pak, teknikal isu ya, bentar ya. Teknikal. Bisa.
sekarang jadi E00 ya. Interface E00 lagi, pivot, mode plan. Kita masuk mode plan, itu kita akses plan allow fill out. Untuk allow fill out untuk agar kita akan memasukkan interface E00 sebagai interface plan. Jadi sama yang sebelah untuk kondisi layer 2 nya udah close, sudah bisa. Nah, kita masuk ke layer 3 nya. Santai-santai kan. Itu di R3 di R1 nya konfig terminal interface E01 ya, berarti kita pakai lawannya yaitu pakai 12 1 255 255 252 01. Dan ketika kita konfigurasi IP point to point, jangan lupa kita selalu cek point to point ini udah berhasil tuh, jadi ping lawannya. Kalau udah berhasil, oke, tidak ada masalah. Kalau belum berhasil, berarti ada kesalahan konfigurasi. Dulu harus pastikan ini jalan E01 sama E01. Oke, tidak jalan karena saya salah masuk IP. Salah masuk interface. Saya malah di interface E00. Kita mau IP lagi, hapus saja. Harusnya kita di interface E01. Oke. Saat sekarang kita cek. Nah, sekarang udah berhasil ya. Berarti point to point R1 ke R2 udah jalan. Sekarang kita point to point yang sebelahnya, yaitu ada di interface E02. Salah interface berarti jalan. Interface E02 IP address 13.13.13.1 252 01. Juga di R3 nya saya pakai E01. Ini kenapa bukan terus. Untuk teknisnya bisa kita perbaiki nanti belakangan, tapi di E01 ya, IP address 13 2 255 252. Sama seperti tadi, kita cek dulu IP point to point ini jalan nggak. Oke, point to point-nya udah jalan. Nah, tahapan terakhir baru kita membuat IP routingnya. Jadi dalam tahap ini interference udah jadi, IP point to point udah jadi. Kita tinggal tahapan terakhirnya adalah IP routing. Kita masuk ke R2 dulu. Di sini pada dasarnya yang namanya IP routing itu kita memasukkan manual ke dalam routing tabel. Setiap level dia hanya ada CL, connected dan menyentuh lokal. Dimana kalau kita belajar di konsep routing kemarin, ada yang namanya remote sama direct connect. Ini yang direct connect, dia otomatis langsung ke recognize. Yang tugas kita masukkan yang remote. Jadi kita masukkan yang remote-nya IP root ke 192.168.30.255.255.0 ke arah network-nya 12.12 sama yang 40. Begitupun di R3. Ini saya kasih nama dulu aja. Hostname RTR 3040. Kita konsep yang sama adalah kita IP root IP root 2192.168.10.255.255.0 ke lawannya itu 13.13.1. Begitupun ini dilempar 10. Nah sekarang baik di R2 maupun R3 kalau kita cek, dia sudah ada rute ke arah 30 dan 40. Begitu di R1 ya, maupun di R3 dia sudah ada
ke arah 10 dan 20. Ya. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum, karena di R1-nya akan mantep. Ya kan? Jadi ini dikirim, tapi mantep akan di R1. Ya. Otomatis di R1 kita juga harus buat. Di R1 kita harus buat IP root ke arah 192.168.10.255.255.250 itu ke arah next hop address di VLAN kiri, VLAN kanan. Begitupun yang arah 30 dan 40 kita akan bikin 13. Oke, sekarang baik dari R2 dia udah punya jalur ke arah VLAN 30 dan 40. Di R3 juga dia udah punya rute ke arah 10 dan 20. Di R1 dia punya ke semuanya. Dia punya ke semuanya 10, 20, 30, 40. Kita tes, harusnya ini udah jalan, karena kalau tidak jalan saya juga ikut bingung. Di 192, 168, 30 ya, 100. Oke, sudah jalan. Jadi sekarang semuanya sudah bisa saling koneksi. Oke. Nanti tahapan akhir ya kalian bisa kembangkan lagi kalau misalnya mau pakai internet. Misal mau tambah internet, kalian bisa di sini pakai misalnya manajemen. Nah, tarik aja ke sini. E00-nya pakai E00, kita pakai IP address DHCP aja, kasih biar di 01. Kalau IP integratif biar dapat DHCP-nya kalau ada, kalau enggak ya berarti kita set manual. Oke, dia dapat 192.239.50 itu didapatkan dari itu ya, dari HP. Harusnya dari router ini dia udah bisa ping internet. Yang bawahnya belum bisa, harus disetting lagi nanti. Dikasih di sini dilempar ke default gateway, ini lempar ke default gateway, nanti konfigurasi SAT nanti langsung tunggu depannya lagi. Oke, terima kasih. Ini tinggal nanti kalian tambahin. Oh ya, satu lagi ini tambahin kalau bikin DHCP-nya ya. Untuk DHCP-nya kita cek dulu gateway-nya dari siapa. Kalau gateway-nya kan dari R2, kita bikin DHCP di R2 aja. Meskipun kita bisa juga di ini ya speed ya, bebas sebenarnya DHCP mau di mana. Yang jelas DHCP server itu harus ada konsep R3-nya. Anggaplah saya di R2 bikinnya. Oke, kita tinggal IP DHCP pool. Kita kasih nama misalnya VLAN 10. Kita masukkan networknya berapa? Networknya adalah 192.168.10.0 ya, 255.255.0. Kasih gateway-nya siapa? Default router. Ini 192.168.10.1. Oke, begitupun untuk VLAN 20. Kita kasih dia 20 yang sama dengan defaultnya di 20.1. Nah, kalau misalnya kita langsung request DHCP, dia akan dikasihnya 10.1 atau 10.2. Misalnya kita pengennya dia di ujung-ujung ya, kita harus kasih exclude address DHCP IP DHCP. Bentar, tadi saya IP DHCP. Exclude address. Exclude address kita nggak pengen dia dapatkan IP dari 0 dari 1 sampai misalnya bebas dari misalnya sampai 10 100. Oke, begitu pula dari di 20 sampai 100 untuk dengan 20-nya. Kita tinggal tes IP DHCP. Kita dia IP dulu, dia adalah status, sekarang kita pakai IP DHCP sampai dapat DORA. Ini harus jangan DDD terus, tapi harus DORA.
DORA itu di DHCP kita bisa, DORA itu adalah proses DHCP di mana DORA the Explorer discover, offer, request, ACK. Kalau DORA-nya udah berhasil, dia langsung dapat IP dan IP-nya adalah dikasihnya 102. Proses DHCP sudah berhasil. Dan akhirnya beres. Tambahan terakhir, ini saya juga baru ingat kemarin. Nah, cara save jangan lupa ini selalu kita save. WR kita save. WR kita save juga. WR ini juga kita save. Ini tugas display tadi di nya bisa. WR bisa di sini juga kita kasih WR. Cuman kalau kita gini aja, saya baru menyadari juga, kalau kita buat seperti ini aja, dia akan selalu running konfigurasi di sini. Anggaplah ini kita matiin ya, atau di kali juga, dia akan selalu running konfigurasi di sini. Ada laptop yang nyala. Oke, jadi ini kita masukin lagi. Kita buat dia. Ini bagian akhirnya saya terlewat, kemudian kita cek semuanya. Buat dia lakukan export to FCFG. Tidak apa-apa. Ini kalau udah berhasil, ini harus kita ekspor dulu sebenarnya. Nanti kita ceknya ada di startup config. Di sini dia baru ada startup config. Nah, andai kata kita mematikan, nanti jangan lupa ini selalu diaktifin. Jadi begitu kita running, dia akan mengambil startup config dari sini. Jadi kita bisa ke destroy lab, karena kalau nggak di destroy nanti dia akan running terus. Dan menariknya, kalau kalian misalnya ngerjain di tempat lain, pengen pindahin ke yang lain, atau misalnya ngerjain di rumah, pengen coba ke komputer lab, kalian tinggal ekspor impor aja. Ekspor impor. Oke, nanti dia bentuknya dalam zip. Dan nanti kalau mau sebaliknya tinggal diimport aja. Oke, begitu untuk yang kali ini. Silakan dicoba lagi. Untuk kali ini masuk semua. Enggak, laptopnya diambil lagi.